dan pahalanya disampaikan kepada pengarang kitab yang kita kaji, yaitu Syekh Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi, juga kepada orang-orang yang berjasa mewakafkan harta dan tanahnya untuk kepentingan masjid kita ini, pada orang tua kita, kakek nenek kita, sanak famili, saudara serta guru-guru kita yang telah meninggal dunia. Wabil khusus mereka yang pernah menyebarkan ilmunya di tempat kita, di antaranya almarhum al-maqbullah Kiai Haji Ahmad Lipion Hidayat LC, almarhum al-maqbullah Kiai Haji Abdul Rashid bin Haji Muhammad Siddiq, almarhum al-maqbullah Kiai Haji Abdul Rahim bin Haji Muhammad Siddiq, almarhum al-maqbullah Kiai Haji Anwar bin Haji Muhammad, almarhum al-maqbullah Kiai Haji Abdul Rahman bin Haji Salihun, juga kepada salah seorang jemaah kita yang baru saja meninggal dunia, almarhum Bapak Mizi bin. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa dan kesalahannya, Allah terima amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin. Biniyatul kabur wa bijahir Rasul al-Fatihah. Melanjutkan bacaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Sab'atun yuzilluhumullahu bi zillihi yawma la zilla illa zilluh, imamun 'adilun wa syabun nasha'a fi ibadatillahi 'azza wa jalla, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajidi, wa rajulani tahabba billah ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi, wa rajulun ta'abhum ra'atun dhatu mansabin wa jamalin faqala inni akhafu Allah, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa'akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, wa rajulun dzakarallaha ta'ala khaliyan fafatat aynahu, muttafaqun alaih. Melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Ada sebuah hadis yang sangat masyhur, sering kita dengar, dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Ada 7 kelompok, 7 golongan manusia yang nanti di hari akhirat gak ada perlindungan, gak ada naungan, gak ada pertolongan kecuali naungan, pertolongan dan lindungan Allah mereka dapat. Yang lain kagak ada. Yang lain gak dapat pertolongan, yang lain gak dapat perlindungan kecuali 7 doang. Kira-kira kita masuk apa kagak nih? Ya belum tentu. Lihat dulu siapa. Pertama, imamun adilun. Imam atau pemimpin yang adil. Imam dalam sekup yang luas. Imam dalam bidang pemerintahan. Imam dalam bidang keagamaan. Pemimpin-pemimpin yang diamanatkan oleh umat untuk mengurus urusannya itu imam. RT, imam tuh RT, ada RT, ada RT ya. RW, imam tuh. RW kan ada RW. Lurah, camat, gubernur, wali kota, presiden, imam tuh. Imamun adil, pemimpin imam yang adil, termasuk ketua masjid, imam, termasuk imam sholat, imam kudu adil. Jadi imam jangan selagu-lagunya mentang-mentang jadi imam, lu kan nggak mau ngikut gua. Gua mau baca surat lama kek, ruku lama kek, sujud lama kek, lo ikut gua. Karena dalilnya ju'ilal imamu liyutamma bihi
Dijadikan seseorang itu sebagai imam untuk kita ikuti gerakan sholatnya. Ente makmum kudu ikut saya. Benar gak tuh imam ngomong begitu? Benar gak imam ngomong begitu? Benar. Gak salah. Tapi tinggal itu kan untuk makmum. Nah untuk imam ada lagi. Idza shalla ma'an nas falyukhaffif. Kalau ente sholat barengan manusia, ente jadi imam, orang makmum di belakang, falyukhaffif, yang ringan. Jangan yang berat-berat. Kenapa? Di belakang kalian ada orang tua. Di belakang kalian mungkin tinggal keluarganya yang lagi sakit. Di belakang kalian ada yang gak kuat rukuknya lama-lama. Di belakang kalian ada yang sujudnya gak kuat lama. Di belakang kalian ada yang dirinya gak kuat lama. Falyukhaffif, ringanin. Jangan selagu-lagunya. Pun kalau mau lama ngomong dulu. Nih salat saya sholatnya mau lama. Siap-siap. Pegelang. Allahu Akbar waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Makmum belakang di surat apa dibaca? Gak pernah dengar, lama urusannya. Biasanya kul, biasanya kulya, biasanya al-hakumut. Ini bacanya begitu. Wan najmi idza hawa ar-rahman. Jadi harus menyesuaikan. Ini jemaah kita udah pada doyan apa belum yang sholatnya lama. Makanya mohon maaf banget, saya jujur-jujuran mohon maaf banget. Guru-guru kita banyak yang sudah menganjurkan sholat tarawihnya 1 juz. Saya berapa kali ditegur, berapa kali diamanatkan. Bukan enggak taat sama guru, kita sami'na wa ata'na. Tapi mohon maaf, rasa-rasanya kalau jamaah masjid saya di sono belum kuat. Nggak tahu kalau di sini mah kuat. Imamnya kuat. Jangankan begitu, yang al-hakumut aja dibaca, inna anzal paling lama. Kalau bacanya alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Habis surat Dhalin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kira-kira makmumnya pada bilang apa itu? Ketuanya ditegur. Nanya Bang Alam, tuh imam yang model itu berapa hari Bang Alam? 3 hari, berarti 2 hari ke depan gua gak datang. Begitu gak? Begitu gak? Ngaku aja udah. Kalau yang bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada enggak yang ikut? Banyak. Banyak apa enggak? Banyak. Semangat apa enggak? Pas-pasan coba. Terlalu lama jangan, terlalu cepat juga jangan. Yang sedang-sedang. Nah kan itu ada nyanyiannya. Ayo, kita kalau sudah diamanatkan, dipercaya sebagai imam dalam hal apapun, yang tawassut kena di golongan atas, cocok di golongan bawah. Mu'tadilah, tawazun. Mau cara lambat, ayo. Cara cepat, ayo. Tuh begitu gurunya yang jadi imam.
Atau jadi ketua masjid, jangan selagu-lagunya. Pokoknya mau gue begini, terserah lu pada mau ngikut apa kagak. Kalau lu gak mau ngikut, gak ada pendapat gue, lu cari masjid lain. Bukan, Moy. Ada yang begitu? Ada. Masjid gua, yang wakaf untuk gua, bangunan 50% dari dana keluarga gua. Lu mau apa sekarang? Bukan. Gua gembok tuh masjid. Ada yang begitu? Tawasud, ayo. Jemaah maunya gimana? Pak Ustadz, saya pengennya begini buat kemakmuran masjid kita. Pendapat yang lain gimana? Begini, ayo mungkin kan cakep. Termasuk jadi RT, teh, begitu teh, dengerin. Jangan lagu-lagunya, pokoknya mulai periode ini sejak saya jadi ketua RT, mulai bulan depan iuran warga satu kepala rumah tangga minimal 100.000. Lu mau apa gak mau ikutin? Kagak mau pindah dari RT gua. Ganti RT baru. Bikin surat bayar iuran 100.000. Pos kamling wajib. Yang gak pos ronda, yang gak sis kamling denda 50.000. Yang gak kerja bakti denda 50.000. Kelihatannya tegas, padahal untuk kemauannya sendiri. Jadi harus memperhatikan keadilan, asasnya keadilan. Dapat bansos 30 porsi, warga kita ada 70 kepala keluarga, bagaimana cara baginya? Ini kan begitu kadang nih. Ini teman-teman saya para pengurus RT itu suka ngeluh begitu, bagaimana ya Pak Ustadz? Ngapain? Jatah bansos 30 porsi. Terus warga saya ada 80. Ya, bansos buat siapa? Orang miskin. Yang miskin berapa di RT-RT? Semua. Nah, lu. Jurusan begitu semua. Ada kali yang kayak Anda paling 20 orang, 60 yang miskin besar. Terus yang 30 miskin jatahnya, yang 60 penduduknya. Bagaimana cara baginya Pak Ustaz? Yang udah biasanya itu bagaimana? Serba salah Ustaz. Saya duluin orang lain. Kan saya punya keluarga nih di RT. Saya duluin orang lain dapat, biarin keluarga saya nggak dapat. Keluarga saya ngomong, orang lain lu pikirin, saudara lu lupain tuh. Ada kayak begitu, ada kayak begitu. Bangetan. Balik sekarang, saudaranya kita duluin, orang lain belakangin. Apa kata orang? Saudaranya. Giliran bansos aja, keluarganya duluan. Betul? Serba salah berarti jadi RT kan gitu. Oh, cara saya bagaimana? Ambil semua, lu bagi dua. 30, ada 60, bagi dua. Kalau bisa. Kalau nggak bisa, bikin gantian. Cara-cara kita aja. Yang penting ada azas keadilan. Kita nggak menzolimi orang. Itu yang sekup kecil termasuk yang sekup besar. Bikin aturan jangan nyusahin rakyat. Bikin aturan jangan zolim kepada yang di bawah. Orang udah susah melarat, gajinya pas-pasan, potong BPJS, potong dana pensiun, tambah potong tapera. Ada yang begitu? Ada. Kebetulan dapat luar ini urusan. Sampai polsek nih. Jangan. Kita lebaran haji, mungkin lebaran di pols. Pikirin, makanya para orang-orang salafun saleh yang dulu ketika diberikan jabatan amanah pemimpin mereka sedih, mereka takut. Kenapa? Khawatir kebijakannya nyusahin rakyat, khawatir kebijakannya menzolimi orang. Makanya lihat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika menjabat sebagai khalifah, beliau mengatakan kalau ada anak rusa
mati di pinggir jalan pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, matinya karena kelaparan. Umar bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oh begitu. Ada yang begitu Pak Presiden? Anak rusak. Kagak bakal ada. Bila kampanyenya doang, gaji naik, BBM subsidi gratis, makan siang gratis. Belum apa aku udah naik baik. Ya Allah, maafin. Kagak kesono-sono, pas banget. Imamun adil. Tapi Pak sekali tapi, kalaupun seandainya kita nemuin pemimpin kita nggak adil, zalim, jangan disumpahin, doain. Terutama para ustadz, para guru, para kiai yang khutbah Jumat. Kata baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di hari Jumat itu ada satu waktu, satu masa di mana apabila ada seorang hamba bermunajat bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hajatnya, permohonannya, doanya akan dikabulkan oleh Allah, diijabah oleh Allah. Siapa tahu waktu imam berdoa di khutbah yang kedua itu adalah waktu yang istijabah, yang dikabulkan segala macam doa. Kita minta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah pemimpin kami orang-orang yang mengurusi urusan kami di negara ini, mereka adalah orang yang takut kepadamu dan sayang kepada rakyatnya. Jadikanlah mereka pemimpin-pemimpin yang adil. Amin. Begitu. Jangan disumpahin. Ustaz tadi enggak nyumpahin, cuma gedeg aja gitu. Tapi itu ujungnya kita doain ya, semoga semua pemimpin kita termasuk pemimpin yang nanti bakal dilatih, yang emang mungkin kita nggak pilih, walau bagaimanapun dalam pemimpin kita doain supaya jadi pemimpin yang amanah, yang adil, sayang sama kita. Kalau doa kita diterima, pemimpin yang amanah bakal nolongin kita, begitu. Ya Dek, yang adil Dek, ya. Yang kedua, wasyabun nasyabi ibadatillahi azza wa jalla, anak muda yang tumbuh berkembang taat ibadah kepada Allah Ta'ala. Kenapa anak muda yang disebutkan oleh baginda Rasulullah, bukan orang tua? Karena kalau ada orang tua rajin ibadah, orang bakal bilang apa? Ada aki-aki udah pakai tongkat, rambut putih, rajin ke masjid, orang bilang apa? Ya wajar. Udah deket sono. Udah mau maghrib. Deketan ke sono. Wajar. Tapi kalau ada aki-aki, jalan udah susah, rambut udah putih, kulit keriput, kuping udah gak tapi dengar, mata udah gak tapi awas, nongkrongnya di kafe. Orang bilang apa? Salah kamar. Tua-tua keladi. Makin tua makin jadi. Ya lo mau kemana? Mau dugem katanya, dugem. Angin lo masuk angin sono. Tapi kalau ada anak muda, remaja, pemuda, yang orang lain pada main keluar masjid, yang orang lain seakan-akan alergi kepada masjid, dia kokoh berkembang di masjid, menghidupkan masjid, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengapresiasi bukan cuma orang tapi juga Allah. Kalau orang, pasti itu anak siapa sih itu? Yang muda-muda cakep banget urusannya, dia belum azan udah di masjid tuh. Ada nggak anak muda yang belum azan udah di masjid? Ada nggak? Ada. Ada tukang gorengan depan masjid. Kekunci. Ada nggak? Anak-anak muda yang giat rajin menuntut ilmu, yang nasya'a bi ibadatillah. Anak-anak muda yang rajin sholat berjamaah di masjid, nasya'a bi ibadatillah.
pada apresiasi, cakep. Ternyata yang mengapresiasi, yang memuji bukan hanya manusia, tapi juga Allah. Kata Allah, akan aku berikan kepada mereka perlindungan yauma la zilla, pada hari di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah. Tuh.